sebelum jam 6 dia sudah sampai rumah. Ya. Tapi ada anak karakternya mesti dijemput, dicari dulu baru pulang. Beda kan? Beda kan? Beda kan? Ada orang sebelum azan selesai dikumandangkan dia sudah di masjid. Ada orang mesti dipanggil dulu baru datang ke masjid. Beda kan? Beda, nggak sama. Dalam hadis juga ada disebutkan orang yang ada di masjid sebelum azan dikumandangkan, maka munawwir min asari sujud wa munawwir min asari wudu, pada hari kiamat wajahnya bercahaya seperti mana cahaya matahari. Orang yang ada di masjid setelah azan dikumandangkan baru datang, wajahnya bercahaya seperti mana cahaya bintang, cahaya bulan purnama. Orang yang ada di masjid setelah qomat dikumandangkan masbuk, maka wajahnya bercahaya seperti mana cahaya bintang. Yang tak datang ke masjid, mana? Yang tak datang ke masjid, azan berkumandang tak datang ke masjid, gimana kira-kira? Bercahaya juga, cahaya semprong. Betul lagi. Ya. Nah, mana jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala? Tamam. Jadi wal afdalu minhum makana bil qalbi wal lisanu jami'an. Maka jawabannya adalah kata al-musannif yang menulis kitab ini adalah Imam Nawawi rahimahullah taala. Begitu juga disebutkan oleh Qadhi Iyad rahimahullah taala bahwasanya afdalu minhu makana bi qalbi wal lisanu jami'an. Yang paling afdal itu adalah zikir secara bersamaan baik lisan ataupun qalbu. Ya, itu benar. Ya. Hanya saja para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa in tasarru ala ahaduhuma fal qalbu afdal. Kalau tidak bisa secara bersamaan zikir lisan dengan qalbu, maka yang paling terafdal adalah zikir qalbu, hati. Bapak kalau datang ke zina, ya, orang-orang yang awal-awal mula mengambil suhud itu zikirnya la ilaha illallah. Berapa kali? 5.000 kali. Itu yang paling terendah dalam satu orang. La ilaha illallah 5.000 kali. Kalau sudah naik lagi makamnya, zikirnya bukan la ilaha illallah. Zikirnya apa? Zikirnya Allah, 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 Allah. Itu begitu aja. Naik lagi makamnya, zikirnya bukan Allah. Zikirnya apa? Wallahul ladzi la ilaha illa huwa, dibaca hu. Maknanya apa? Dia itu siapa? Dia itu adalah Allah, Allah, Allah. Kalau sudah naik lagi makomnya, maka zikirnya bukan lagi zikir lisan, tetapi setiap helaan napasnya itu adalah zikir. Setiap perbuatannya adalah zikir. Setiap perkataannya adalah zikir. Makanya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ahlu zikir itu ahli zikir, takkan mungkin omongannya itu akan menyakiti orang lain. Seperti itu. Ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, bin auliyaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia berjalan kecuali dia diperjalankan Allah. Tidaklah dia berbicara kecuali dia berbicara karena Allah. Tangannya juga tidaklah bergerak kecuali karena Allah. Pilihan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang sudah sampai maqam muqarrabin. Kita hebat memang, Masya Allah. Saya bilang tadi saya bicara tentang ahlul haqaiq, orang-orang yang ahli hakikat. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya sekarang ini, kita yang diperintahkan iqamah yuqimu, menegakkan sholat atau mengerjakan sholat? Yang diperintahkan sholat itu menegakkan sholat atau mengerjakan sholat? Dan mana yang diperintahkan sholat? Menegakkan
sholat atau mengerjakan sholat? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Beda banget. Ya. Yang diperintahkan sama kita itu menegakkan sholat, bukan cuma setakat mengerjakan sholat. Maka perspektif dalam ilmu tasawuf, sholat itu adalah sholat syariat, ada sholat syariat, sholat torekot dengan sholat hakikat. Saya kasih misalnya, ada orang sholat secara syariatnya semuanya sempurna ilmunya, syarat rukunnya dia paham, pada sunnah hayat, pada sunnah adab dia paham semuanya. Ya. Kemudian masuk pada perspektif kajian sholat torekot, tapi gak ikhlas. Ada sholat yang secara hukum syariat sah, tapi tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sholat yang diterima Allah maka sudah pasti sah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sholatnya benar, tapi tidak ikhlas. Ya. Sholatnya benar tapi tidak ikhlas. Makanya Bapak Ibu hanya menaikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saya bilang? Nabi mengatakan, fase terciptanya manusia ini ada 3 fase. Betul? Yang fase pertama adalah nutfah, abad buah pertama. Fase yang kedua adalah alaqah, segumpal darah. Fase yang ketiga mudghah, segumpal daging. Wa yursalu alaihi malak. Setelah abad buah yang ketiga, Allah perintahkan kepada malaikat, wa yu'maru, mencatatkan takdir yang berlaku kepada si bayi. Apa saja yang dicatatkan? Rezekinya, ajalnya, kemudian setelah itu amalnya, sakiyun au sa'idun, orang ini akan menjadi orang yang bahagia atau sebaliknya menjadi orang yang sengsara. Itu sudah ditulis. Ada orang nanya, Ustaz, kalau begitu ya sudahlah, kan sudah ditentukan semua. Kalau begitu tak perlulah saya kerja lagi, gitu. Ya. Saya tak perlu lagi beramal lah, kan sudah ditentukan siapa yang sakyun, siapa yang sa'idun, siapa yang bahagia, siapa yang sengsara. Begitu juga. Tidak begitu, Pak. Ini bi'ilmillah, ilmunya Allah yang Allah sampaikan kepada malaikat. Allah suruh tulis. Di mana tulisnya? Di Lauhul Mahfuz, ketentuan itu. Kan gak ada ujung-ujungnya datang misalnya sama Pak Garo-Garo. Pak Garo-Garo, ada gak kira-kira malaikat yang datang di Pak Garo-Garo? Malaikat ngomong nih, Pak Garo-Garo, nih rezekimu yang sudah ditentukan Allah. Matinya kamu sekarang ini, matinya kamu tanggal ini, bulan ini. Ada malaikat kata? Gak ada. Ini bi'ilmillah, ilmunya Allah yang Allah sampaikan kepada malaikat, tulis di Lauhul Mahfuz. Makanya Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah sebutkan dalam surat Al-Dukhan, pada malam tersebut Allah memberikan penjelasan tentang perkara-perkara yang hikmah. Imam Qurtubi mengatakan malam nisfu Sya'ban dan apa yang ditentukan perkara-perkara hikmah itu dalam masalah rezekimu, amalmu, ajalmu, di-upgrade kembali Allah kepada malaikat untuk dijalankan dalam 1 tahun yang ke depan. Makanya saya tanya, Pak, biasanya malam nisfu Sya'ban itu ya amalan daripada orang-orang soleh setiap sholat maghrib itu apa yang benar? Apa yang benar? Yasin 3 kali. Ada orang yang nanya, kenapa Yasin Ustaz? Saya kemarin isi pengajian di Komplek Riviera, ada ibu-ibu nanya, Ustaz, adakah ini dalilnya Quran atau hadisnya? Anda tak Anda cari di Quran, di hadis gak akan ketemu dalilnya. Karena memang gak ada dalilnya. Ini masuk dalam ranah tawasul melalui amal soleh. Karena Yasin itu adalah hatinya Quran. Tawasul dengan surah Yasin yang pertama diniati dengan niat panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah. Gak cukup panjang umur aja, Pak. Panjang umur dalam keadaan taat. Banyak orang panjang umur. Makin panjang umur makin gak tahu. Makin gak tahu diri. Kan ada itu. Yang kemarin jerit-jerit kemarin itu, saya akan keliling, akan mempromosikan ini kan. Ya pengadilan yang dekat ada kamu datang kau kok keliling provinsi.
Diwasiatin dengan wasilah keberkahan surah Yasin. Yang kedua, minta daful bala. Ya, tawasul dengan surah Yasin daful bala supaya dijauhkan daripada musibah. Yang ketiga, tawasul dengan melalui perantara surah Yasin, minta kepada Allah rezeki yang berkah. Karena malam itu diambil kembali sama Allah agar diperjalankan oleh malaikat dalam 1 tahun ke depan. Jadi Bapak kalau misalnya nanya orang, ada orang meninggal, ya kemudian orang nanya, kenapa Bapak meninggal? Udah ditentukan malam nisfu Sya'ban di Madinah. Tahu nggak kemarin yang kira-kira 3 minggu yang kemarin ada kecelakaan mobil Avanza ditabrak dengan kereta api itu begini. Tahu nggak? Ada orang Purwo kan? Nah, salah satu korbannya orang Purwo kan? Yang 2 itu jemaah kita di Majelis Darus Sofa, di khidmat Majelis Darus Sofa di Mufti Ahmad Nasihin. Ya. Yang sebenarnya yang bawa mobil itu. Ya. Padahal sebenarnya memang itu hati mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan awal mereka berangkat ke Batubara, tujuannya untuk hadir pesta tabi di Batubara. Setelah selesai pulang, berubah pikiran karena ada keluarga yang sakit itu tinggi. Akhirnya tak jadi balik ke Medan langsung. Mobil itu dibelokkan ke arah tebing tinggi. Tujuannya niatnya untuk melihat orang sakit, padahal sudah ditentukan Allah untuk menjemput aja. Perhatian dari situ. Ya. Makanya daful mana dengan wasilah keberkahan surah Yasin artinya Quran, kita minta kepada Allah supaya dijauhkan daripada musibah. Kalau banyak dalil Anda nggak akan ketemu dalil yang Quran dalamnya nggak akan ketemu. Ya. Karena ini masuk dalam ranah tawasul melalui amal-amal soleh. Nah, bagi hal mereka Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya mengatakan ini. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang seseorang di antara kalian kata Nabi yang amalannya adalah amalan penduduk surga, hatta bainahu wa bainaha, bahkan antara dia dengan surga itu cuma 1 sirah saja. Jadi kalau kita mungkin melihat ada orang sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, baca Qurannya Masya Allah, hajinya Masya Allah, umrahnya, hampir bisa kita pastikan ini orang ini ahli surga. Betul kan? Ini orang pasti masuk surga, belum tentu Tuhan. Nabi yang bilang, ya. Nabi yang bilang, wa inna bainahu wa bainaha, jarak antara dia dengan surga itu hanya 1 sirah saja. Tetapi Nabi SAW mengatakan, amal yang terakhir dusunnya adalah amal ahli nar, fayadkhuluha. Amalan penduduk neraka, maka dia akan masuk ke neraka. Kenapa? Karena namanya baik. Dia orang yang rajin sholat, puasa Senin Kamis tinggal, bahkan puasa sunnah yang lain. Dia orang yang ahlul ilm, sering duduk dalam majelis ilmu, berangkat haji umroh, bangun masjid. Bukankah ini merupakan amalan daripada penduduk surga? Di mana yang menjadi masalahnya? Maka dalam hadis Nabi sebutkan yang lain dengan redaksi yang hampir sama. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang di antara kalian yang amalnya adalah amal penduduk surga, tetapi justru di akhir kehidupannya adalah amalan penduduk neraka. Kenapa? Fayabtul linnas. Itu semua dijadikan dia sebagai sarana untuk mendapatkan popularitas. Ya. Supaya terpandang dalam pandangan manusia. Ria. Ya. Ria. Nah, apa yang mohon Allah Subhanahu Wa Taala? Fa in tasara ala ahaduma fal qalbu afdal. Summa la yanbaghi an yatruku dzikru bi lisan ma'al qalbi khaufan man ayazubu bi riya.
Akan tetapi Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala kata al-musannif, jangan pernah tinggalkan ya. Yatruku zikru bil lisan ma'al qalb. Jangan pernah meninggalkan zikir, baik itu zikir lisan ataupun zikir hati qalbu. Maka yasuddu bihirya, hanya karena takut dituduh orang memiliki sifat riya. Ya. Jadi jangan kurang kita tinggalkan amalan ini karena kita khawatir dituduh orang memiliki sifat riya. Biarkan aja dengan manusia. Kenapa Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap ibadah ini ya, yang paling terpenting itu adalah bukan tujuan kita untuk menyenangkan manusia, tapi tujuan kita untuk menyenangkan Allah. Udah selesai. Ya. Orang yang beramal itu Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau tujuan manusia capek dalam beramalnya. Capek. Maka Anda lihat kalau ada orang yang beramal kemudian dia putus di tengah perjalanan, ini menunjukkan ketidakikhlasannya. Kenapa? Capek kita ini. Kita capek. Kalau yang menjadi tujuan kita adalah manusia, harus kita poles diri kita, harus begini. Padahal itu bukan jati diri kita yang sebenarnya. Ya. Sama seperti mana kalau saya bilang, penjilat itu kan dia kan apa ya? Kalau saya bilang, ya, menipu dirinya sendiri. Betul lagi Pak? Menipu diri sendirinya. Kayak sekarang lagi viral. Oh, dulu Bapak ini dulu waktu kuliah dengan kami manggilnya bukan Pak Jok, tapi kami manggilnya Jack Dawson. Ya, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan zikir secara lisan atau zikir secara hati hanya karena sebab takut kita dituduh orang yang memiliki sifat riya. Bahkan Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, bal yazkuru bihi jami'an, tetaplah kamu berzikir dengan keduanya, dan kemudian setelah itu bulatkan, benarkan niatmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan kalau orang-orang yang suluk itu, orang-orang zikir itu, ada yang dibacanya itu ilahi antal maksudi wa ridhokan matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ilahi antal maksudi, ilahi, kepadamu lah aku maksudkan ini Allah, tujuannya ya Allah. Waridhokan matlubi, dan ridhomu yang ku cari ya Allah. Ya, ya. Maksudnya kepada Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah kepadaku ya Allah mahabbatan, sifat mahabbat cinta, wa ma'rifatan, dan makrifat kedekatan dengan Allah. Melalui apa? Melalui perkataan zikir punya Allah. Itu Pak. Ya. Dan Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna 'anil Fudail rahimahullah taala tarbul amal li ajli nas riya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya oleh Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah taala di dalam satu perkataannya, tarbul amal li ajli nas riya wal amalu li ajli nas syirik. Perhatian, tarbul amal, meninggalkan amal, li ajli nas, karena manusia, maka itulah yang dikatakan riya. Wal amalu li ajli nas, sebaliknya beramal untuk manusia, maka itu adalah syirik. Ya, itu kita perhatikan. Saya memberikan satu misalan begini. Ada orang baru tobat, selama ini nggak pernah sholat, udah umur 50 tahun tak pernah sholat ke masjid. Memang bebel loh Pak ini. Ya. Nah, baginya sama aja, suara azan dengan suara kerbau sama aja Pak. Ya. Tiba-tiba Allah, orang yang tak pernah ke masjid ini
Satu waktu kita mau sholat maghrib di Masjid Syakirin, ada dia di situ. Kayak kemarin saya Pak, di masjid saya, habis sholat maghrib, saya tak pulang di masjid. Tiba-tiba waktu lagi saya di depan, duduk di depan lah, ya di masjid. Memang saya nggak pulang, habis maghrib di masjid. Ada tiba-tiba ada suara jatuh, berdebuk betul. Begitu saya tengok, rupanya ada orang jatuh di belakang. Lagi soal, orang ada di masjid kami ini. Heboh. Saya pikir ini kenapa nih bapak ini? Saya tengok wajahnya seperti mana orang wajah yang lagi dalam keadaan stres, ya. Jadi akhirnya datanglah keluarganya, memang di situ ngomong-ngomong. Ada satu jemaah bilang ini, Ustaz ini tetangga Ustaz. Memang dia tak pernah ke masjid Ustaz. Ini orang tetanggaku nggak pernah sama sekali nggak pernah ke masjid. Tadi pun aku heran juga tengok dia ini kok tiba-tiba ini datang masjid. Sampai kata bapakku gini tuh, jangan-jangan buang tabiat di sana. Itu udah serusun namanya itu. Ini kadang-kadang cara berpikir kita begitu. Nengok ada saudara kita yang nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, ya tiba-tiba datang masjid, cara pandang kita berbeda nih, ya. Wah, buang tabiat ke walimah tuh ya, ya lah. Karena ini masya Allah. Apa gerangan awak ke masjid ini wah? Ku tengok tiap-tiap masjid ini roboh kau datang ke masjid ini. Ya. Itu banyak pandangan-pandangan manusia seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, dia masih kuat. Kenapa? Karena justru dengan sebab itu dia meninggalkan amalia. Maka inilah yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, orang yang meninggalkan amal karena manusia, maka itulah yang dikatakan dia peduli apa? Ya. Terserah kau. Yang penting aku sholat. Apapun pendapatmu, apapun pendapat kalian, silakan terserah. Yang penting sholat ini tujuan aku kepada Allah. Selesai. Ya. Karena kalau kita hidup, kalau pikirkan orang lain capek kita. Semua serba salah. Gak masih salah, gak masih salah, belum. Yang benar apa? Ya dia aja yang benar. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut amal li ajalin riyah wal amalu li ajalin syirik. Sebaliknya orang yang beramal karena tujuan untuk mendapatkan pujian daripada manusia, maka itulah yang dikatakan syirik. Maka poinnya di sini, Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zikir itu kalau yang lebih baik ya kita jalankan pada saat yang bersamaan, baik itu zikir secara qalbu ataupun zikir secara lisan. Yang intinya Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap amal ibadah apa saja pun hudurul qalbi, dudukkan hati, hadirkan hati. Jangan sholat pikirannya kemana-mana. Jangan baca Quran pikirannya kemana-mana. Jangan zikir pikirannya kemana-mana. Ya. Ini yang dikatakan ghaflah. Walaupun dia sholat, walaupun dia zikir, walaupun dia baca Quran, tetapi orang ini masih dalam kategori orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit lah, apa lagi sholat? Ya sholat begitu juga. Ya. Kalau sholat kita, apa yang kita ingat dalam sholat? Ada satu orang ulama tadi ketika ditanyakan kepada oleh Syekh, Anda ketika sholat, apakah Anda pernah mengingat dunia dalam sholat? Maka kemudian tadi mengatakan, jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun aku nggak pernah ingat dengan benda-benda dunia. Ya. Kalau kita sholat kita gimana? Allahu Akbar. Yang terbaik apa? Apa yang terbaik? Di mana jatuh durian di ladang itu? Takut pula di bawah itu. Ada ladang durian pakar-pakar rumahnya. Durian? Durian orang ini. Ya, kalau bikin durian juga, kalau ada duriannya kita ambil sana kan. Apa yang kita pikirkan dalam sholat? Kenapa waktu yang 10 menit itu tidak bisa kita jadikan sebagai sarana untuk kita konsentrasi kepada Allah, menghadirkan hati dalam ibadah? Kenapa? Begitulah memang kotornya hati kita tadi. Ya.
saya Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini saya mengatakan dalam tempo beberapa minggu lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Tanggal berapa Pak? Tanggal berapa kita puasa? Tanggal berapa? 18 atau 19? Muhammadiyah 18. Muhammadiyah 18. Pemerintah tanggal berapa? Kemungkinan 19. 19. Kalau di kalender Depak itu saya tengok tanggal 19. Saya punya kalender Majelis Darus Sofa juga, ya tanggal 19 juga. Kalender yang di rumah itu berdasarkan pengenalan tahun Hijriah. Tanggal 19 juga saya lihat. Ya. Jadi berpotensi berbeda. Tetapi intinya sama-sama kita pahami puasa kita jatuhnya tanggal 1 Ramadan. dan selesai. Ya tetap Ramadan kan? Puasa kan? Mau yang Muhammadiyah, mau yang NU, tetap puasanya tanggal 1. Udah selesai. Ya. Yang kacaunya itu tengok pula tuh. Ya Allah. Saya ini kan ada pengisi pengajian di Masjid Muhammadiyah juga. Jadi kebetulan kalau kuliah itu berarti maknanya orang Muhammadiyah itu Selasa malam Rabu sudah mulai sholat tarawih. Takdir Allah pula di malam itu, malam Rabu, setiap malam Rabu saya ngisi di Masjid Muhammadiyah Jalan Sutrismo. Maknanya aku jadi imam sholat tarawih, besoknya saya belum puasa. Tetap malah jangan sampai sholat Idul Fitri lah. Ya, ini masalah pula nanti itu. Kadang-kadang ada orang tak konsisten. Ustaz, aku puasa ikut pemerintah aja Ustaz tanggal 19. Kan begitu kata-kata Ustaz dalam masalah penetapan ini. Kebiasaan daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerahkan urusannya kepada pemerintah. Bagus, ulama cakap tengok dia. Mantap lah kalau itu. Ikut dengan pemerintah, ulil amri. Tapi begitu Idul Fitri, orang tengok Idul Fitri ikut Muhammadiyah pula dia. Puasa ikut pemerintah, lebaran ikut. Memang sontoloyo, gak konsisten, malas puasa namanya. Karena Muhammadiyah lebih awal Idul Fitrinya, dia ikut lebaran ikut. Namun kurang ajar ini Pak. Ngakaknya aja. Harusnya konsisten. Kalau puasanya ikut pemerintah, lebarannya juga ikut. Ini ikut nafsu seperti namanya. Ya, gak konsisten dalam beragama. Oh malas puasa, nah, itu aja jawabannya. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin mulai masuk dalam ibu-ibu, saya garis bawahi. Bagi yang perempuan ataupun laki-laki, kadang-kadang kita laki-laki ini juga ada bulan puasa. Siapapun yang bulan puasa. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, setelah nisfu Sya'ban 15 ke atas, maka tidak dibenarkan lagi untuk puasa. Ya. Setelah tanggal 15 Sya'ban tidak lagi dibenarkan untuk puasa kecuali puasa qada. Ya. Adapun bagi orang-orang yang istiqomah menjalankan puasa Senin Kamis, melazimkan mendawamkan puasa Senin Kamis dan puasanya Nabi Daud, satu hari puasa satu hari berbuka, maka ada sebagian ulama yang berpendapat masih boleh dia berpuasa walaupun di atas tanggal 15 dan tanggal 15 Syawal. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, Senin Kamis ataupun puasa Nabi Daud, pendapat yang utama di dalam mazhab Imam Syafi'i wa yuharrimuhu, mengharamkannya, pendapat yang lemah, makruh hukumnya. Dan nanti ketika di akhir bulan Sya'ban, maka ada hadis Nabi man sauma, barang siapa yang berpuasa yaumul syak, hari keraguan. Syak itu keraguan antara akhir bulan Sya'ban dengan masuknya bulan suci Ramadan, untuk menjaga 1-2 hari sebelum akhir daripada bulan Sya'ban. Faqad al-sahabal qasim, maka orang ini telah durhaka maksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Supaya kita bisa membedakan
mana puasa Sya'ban dengan mana puasa Ramadan. Ya, karena itu jadi acuan kita puasa di bulan suci Ramadan adalah ru'yatul hilal. Kalau melihat bulan, fasumu, berpuasalah kamu. Fa'iqrama, kalau tertutupi dengan awan, fastaqbalu bisalasina yawman, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itu dia. Maka di akhir bulan Sya'ban sebagai rambu-rambunya, sebagai bentuk kehati-hatian, tidak lagi berpuasa, walaupun dia orang yang istiqomah puasa sunnah. Dan kemudian Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya mengatakan ada satu perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menukil satu perkataan tabi'in yang masyhur, yaitu Maula Al-Fadl rahimahullah taala. Apa kata beliau? Kanu yad'unallah sittata ashhur an yuballighuhum syahr Ramadan. Para sahabat Nabi Muhammad SAW 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, maka mereka sudah bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah supaya mereka ketemu dengan bulan suci Ramadan. Persiapannya 6 bulan. Kalau kita berapa bulan? Berapa bulan? Persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan berapa lama kita? Berapa lama? Seminggu. Hah? Takutnya kadang-kadang pula orang yang menganggap puasa Ramadan ini beban dalam hidupnya. Sahabat 6 bulan persiapannya supaya dan Allah sittata ashhur an yutaqabbala minhum. Kemudian setelah itu 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yutaqabbala minhum, agar puasa mereka, amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan diterima Allah. Ya. Muhasabahnya 6 bulan, minta diketemukan dengan Ramadan yang akan datang 6 bulan, maka 6 tambah 6 bulan berapa? Setahun. Maka dalam 1 tahun itu posisi mereka tetap dalam ibadah kepada Allah. Lah kita habis bulan suci Ramadan hilang tanpa bekas. Kalau Ramadan masih penuh, setelah selesai bulan suci Ramadan kembali ke setelah awal. Saya akan berkali-kali nyampaikan mesin-mesin kalau setelah habis bulan suci Ramadan, BKN buat pengumuman di depan. Apa pengumuman Ustaz? Pengumuman kami Badan Kenajiran Masjid Asy-Syakirin setelah bulan suci Ramadan kehilangan beberapa jemaah kami di masjid. Sebenarnya bulan. Bagi yang menemukannya silakan kembalikan ke masjid kami, Masjid Syakirin, tertanda Ketua BKN Solahuddin Nasution. Mana? Kalau nggak dilimu sama orang kampung nanti. Tapi begitulah keadaan kita sekarang ini. Ya, memang tadi sebenarnya ibadah itu memang ketika rame-rame. Ya, kalau sudah tak rame, panas ibadah. Bukan ini yang dikendaki. Ibadah itu tidak tergantung dengan suasana dan keadaan. Ya, nggak terkesan dengan suasana keadaan apapun. Itulah bentuk orang-orang yang ikhlas dalam ibadah. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya barangkali sampai di sini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kepada kita semua. Ada waktu beberapa menit.